Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang memberkati kita terambil di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat pertama sampai 10. Saya akan bacakan bagi kita semua. Karena kami tahu bahwa jika tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa meninggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, puji nama Tuhan, pada hari ini kita kembali merenungkan suatu bagian firman Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tema firman Tuhan pada minggu hari ini adalah hidup yang berkenan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat bagian firman Tuhan ini kita mengerti dan memahami bahwa kehidupan manusia adalah kehidupan yang fana, kehidupan yang sementara. Kita hidup di dalam dunia ini, pemazmur katakan 70 bahkan sampai 80 jika Tuhan memberikan kita umur panjang. 70 sampai 80 tahun kita berada dalam dunia ini. Bahkan ada orang-orang tertentu yang tidak sampai. Oleh karena itu kita harus sadar bahwa suatu hari nanti kita akan menghadap pengadilan tahta Allah. Dan di sanalah kita akan mengetahui ketika orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan memperoleh tempat, yaitu surga mulia. Itulah tempat yang sesungguhnya. Dan bagi mereka yang tidak percaya, mereka akan mendapatkan neraka. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian ini Paulus kembali mengingatkan bahwa Paulus sebenarnya ingin pergi kepada Bapa, pergi berjumpa dengan Kristus di sorga, supaya tubuh yang lama ini diganti dengan tubuh yang baru, tubuh yang penuh dengan kemuliaan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, tetapi karena belum waktunya, maka Paulus mempergunakan setiap waktunya untuk memuliakan Tuhan. Sebagai manusia yang fana, suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini dan menuju kepada Tuhan, yaitu surga. Tentunya ketika kita hidup di dalam dunia ini, kita akan diperhadapkan dengan pergumulan, kita akan diperhadapkan dengan namanya tekanan, kita akan diperhadapkan namanya beban hidup. Dan ada kalanya lewat pergumulan itu kita mulai melupakan Tuhan. Lewat bagian firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan pada hari ini, Tuhan kembali mengingatkan kita, paling tidak ada 3 poin penting yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan. Yang pertama, sekalipun banyak pergumulan yang kita hadapi, kita tetap harus setia kepada Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Kristus bukan berarti bahwa dia terbebas dari persoalan. Setiap orang yang percaya kepada Kristus bukan berarti bahwa dia terbebas dari pergumulan, dari sakit penyakit, dari masalah keuangan, ataupun masalah lain. Tetapi kita pasti mengalami itu, kadarnya yang berbeda. Tetapi pertanyaannya, apakah kita setia kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh?
Apakah kita tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, atau justru meninggalkan Tuhan di tengah-tengah situasi dan tekanan yang demikian? Pelajaran pertama yang kita dapatkan dari bagian firman Tuhan, Tuhan mau ingatkan kita semua untuk tetap setia kepada Tuhan di dalam kita menjalani hidup kita, sebelum nanti kita memasuki tempat kita yang baru, kediaman yang baru, yaitu surga yang mulia. Yang kedua, selama kita hidup, mari kita hidup memuliakan Tuhan. Selain kita setia kepada Tuhan, maka tentunya dalam kehidupan kita, sekalipun begitu banyak pergumulan, sekalipun begitu banyak penderitaan dan tantangan hidup, kita harus senantiasa memuliakan Tuhan. Lewat mulut kita, lewat pikiran kita, lewat kata-kata kita, bahkan tindakan kita, yang senantiasa mencerminkan bahwa kita adalah milik Kristus, bahwa kita adalah umatnya, yang selalu menunjukkan karakter dan perilaku Kristus dalam setiap kehidupan kita. Sehingga orang di sekitar kita, mereka boleh percaya dan mengenal Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Poin yang kedua adalah memuliakan Tuhan dalam segala keberadaan hidup. Poin yang terakhir atau yang ketiga di bagian ini adalah hidup senantiasa percaya kepada Tuhan. Sebagaimana yang Paulus katakan bahwa kami hidup bukan karena melihat, tetapi kami hidup karena percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Sebagaimana yang Tuhan Yesus katakan kepada Thomas. Dan hari ini Tuhan mau ingatkan kepada setiap kita, supaya kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sekalipun mungkin saat ini kita belum melihat Tuhan. Tapi melalui mata iman kita, kita percaya bahwa suatu hari nanti ketika kita meninggalkan dunia, kita akan berjumpa dengan Kristus, dan kita akan tinggal diam bersama dengan Dia. Luar biasa. Itulah janji Tuhan yang Tuhan Yesus nyatakan bagi kita. Ketika kita setia dan percaya kepadanya, ada surga mulia yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Sudahkah hidup kita berkenan kepada Tuhan? Mari kita tetap setia kepada Tuhan sekalipun dalam tekanan. Mari kita senantiasa memuliakan Tuhan sekalipun dalam kehidupan kita ada banyak pergumulan. Mari kita terus percaya kepada Dia sekalipun saat ini kita belum melihat Dia, karena melalui iman kita kepada Yesus Kristus, Dia akan